dan pertanyaan yang menjadi pengingatan untuk kita semuanya gitu ya. Yang pertama dalam hal sholat jamaah begitu ya, ini ada beberapa ada beberapa versi hadis begitu, kita ambil yang mana begitu ya. Yang pertama, yang namanya sholat jamaah itu siapapun yang terlibat di dalamnya pasti mendapatkan kesempurnaan ibadah, gitu ya. Siapapun imamnya, kita pasti mendapatkan kesempurnaan ibadah dalam sholat jamaah. Misalnya saya imam, suaranya jelek, misalnya ya walaupun realnya jelek, gitu ya. Kemudian masnya suaranya bagus, fasih ya, tetapi mungkin karena ya di lingkungan ini saya termasuk orang yang dituakan dan dihormati, misalkan saya ngimami, padahal suara saya, bacaan saya tidak lebih baik dari Mas Farouk, tidak lebih baik dari Mas Farouk. Tapi karena ini sifatnya adalah jamaah, orang yang berjamaah itu pahalanya sempurna 27 derajat. Walaupun saya imam, tetapi ada makmum yang suaranya bagus, fasih juga, maka semuanya sudah ditanggung oleh makmum yang bacaannya bagus tadi. Nah, kemudian yang kedua, saya sholat tidak khusyuk. Kalau sendirian kan pahalanya 1 dikurangi tidak khusyuk lagi, begitu ya. Tetapi dalam jamaah ini beda. Kalau kebetulan saya tidak khusyuk, kok Mas Farouk khusyuk sekali, imamnya khusyuk sekali, maka khusyuknya Mas Farouk dan khusyuknya imamnya itu bisa menanggung semua jamaah yang sholat pada waktu itu. Begitu. Ini adalah keuntungan dari jamaah, begitu ya. Tapi ada hadis juga yang mengingatkan kepada kita semuanya, kalau kemudian ada satu imam misalkan yang tidak disukai oleh makmum, mayoritas misalnya, itu maka ada kemakruhan ya, di dalam pelaksanaan itu. Kita ambil yang mana nanti diskusikan lebih lanjut, begitu ya. Lah agar tidak menimbulkan efek yang tidak bagus, maka kita seimbangkan di antara dua hal tadi, begitu ya. Bagaimana cara menyeimbangkan? Ya kalau ya kita sudah dapat satu pelajaran bahwa kalau jamaah ya semuanya mendapatkan pahala jamaah yang sama. Yang khusyuk menanggung jamaah yang kurang khusyuk. Yang fasih bacaannya bagus menanggung semua jamaah yang kurang bagus, sekalipun yang bacaannya kurang bagus adalah imam, misalnya sudah sepuh sekali misalkan ya. Seperti itu ya. Tetapi untuk menjaga, salah satu pengingatan dari Rasul yang lain untuk menjaga kemakruhan dalam ibadah, maka hendaknya disepakati, begitu ya. Ini manajemen ya, manajemen tarkuhu malayani, masuk ini manajemen. Oh, yang jadi imam itu nanti adalah Ustadz A, karena Ustadz A ketika ngimami mayoritas, begitu ya, jamaah suka dalam tanda kutip. Walaupun imam itu tidak selalu harus berdasarkan suka atau tidak suka, tetapi untuk menjaga satu dalil ya kemakruhan tadi disepakati. Oke, imam di Masjid Al-Muhibah misalkan adalah Ustadz Farouk ya, misalkan yang muda Ustadz Farouk, yang sepuh Ustadz Pak Sarwidi ya, Ustadz Sarwidi misalkan ya. Misalkan ada kesepakatan seperti itulah. Kalau sudah ditunjuk seperti itu, berarti sang imam ini kan harus belajar, ya kan? Untuk menghindarkan ada dalil makruh tadi, imam yang ditunjuk sebagai imam atau siapa saja nantinya kalau imamnya bergantian misalkan ya, ini kan harus meningkatkan kapasitas dirinya agar mampu menjadi imam yang baik, begitu.
Ya, sehingga dua dalil ini boleh digunakan. Dalil yang pertama, yang penting Mas Farouk datang, yang lain datang. Semoga di dalam jamaah ini ada yang khusyuk, sekalipun ada yang tidak khusyuk sudah ditanggung oleh yang khusyuk, kan gitu. Tetapi kehati-hatian kita juga harus berpedoman. Kalau tidak ada imam yang tidak disukai itu nanti makruh, kelamaan juga makruh. Ya, ini juga harus ada manajemen di dalam pengelolaan masjid. Itulah pentingnya kita mengkaji min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Nah, sebagai bagian dari kesempurnaan imam seseorang itu meninggalkan segala sesuatu yang sia-sia. Lah kalau dalam kebaikan itu tidak termasuk hal yang sia-sia tadi. Nah, tidak termasuk yang sia-sia. Jadi kita jamaah imamnya bagus juga sudah sempurna karena kita meninggalkan sesuatu yang sia-sia. Kita jamaah kok imamnya tidak kita sukai misalnya, itu juga merupakan hal yang tidak sia-sia, itu merupakan kebaikan juga. Ya, ketidaksukaan saya kepada imam insya Allah dimakfu Gusti Allah karena jamaah yang lain pada senang, yang lain pada khusyuk. Dosa saya kepada imam tadi ya sudah ditanggung, ya ditanggung maksudnya dilebur oleh jamaah-jamaah yang lain yang lebih khusyuk daripada kita. Begitu Ustaz, di Ustaz berat begitu. Jadi seperti itu Mas ya. Jadi ada dua dalil yang sama-sama ada, tetapi bisa kita ambil jalan tengahnya ya, bisa kita aplikasikan baiknya seperti apa begitu. Jadi beruntunglah kita semuanya yang senantiasa senang berjamaah ya, karena sudah ada yang sama-sama menanggung begitu. Oh saya khusyuk, berarti saya menanggung Mas Farouk misalnya lagi belum khusyuk karena banyak tugas dan sebagainya misalnya ya. Oh imamnya khusyuk sekali, alhamdulillah berarti menanggung sekian makmum begitu. Ya, inilah makanya konsep sholat jamaah ini menjadi keniscayaan. Makanya derajatnya 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Karena ketika ada kekurangan di dalam sholat jamaah itu tertutupi dengan jamaah yang lainnya. Makatan Mas Farouk, terima kasih atas pertanyaannya ya, dan semoga istiqomah dalam kebaikan. Makatan.